Mari kita selami perjalanan panjang peradaban Tiongkok, sebuah kisah yang terbentang lebih dari 5.000 tahun. Semuanya dimulai di lembah subur Sungai Kuning, tempat desa-desa pertama muncul dan peradaban kuno Tiongkok mulai bersemi. Dari sini, lahirlah legenda 3 penguasa dan 5 kaisar, yang meletakkan dasar bagi masyarakat dan budaya Tiongkok. Era dinasti-dinasti besar kemudian dimulai. Bayangkan dinasti Xia, Shang, dan Zhou, di mana tulang ramalan digunakan untuk meramal masa depan dan bejana perunggu yang indah dibuat. Ini adalah masa ketika konsep mandat langit lahir, sebuah ide bahwa langit memberikan hak kepada kaisar untuk memerintah berdasarkan kebajikannya. Filsafat-filsafat besar seperti Konfusianisme, Taoisme, dan legalisme juga berkembang pesat di periode ini, membentuk cara berpikir orang Tiongkok selama berabad-abad. Lalu, datanglah momen yang mengubah segalanya. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya. Dialah kaisar pertama yang mendirikan dinasti Qin. Pemerintahannya memang singkat, tapi warisannya luar biasa. Dia menstandardisasi tulisan, mata uang, dan ukuran, serta memulai pembangunan tembok besar yang ikonik. Proyek raksasa ini, bersama dengan makamnya yang dijaga oleh ribuan prajurit terakota, menunjukkan kekuasaan dan ambisinya yang tak terbatas. Setelah runtuhnya dinasti Qin, muncullah salah satu zaman keemasan Tiongkok, dinasti Han. Selama lebih dari 400 tahun, dinasti Han menjadi mercusuar kemakmuran dan inovasi. Di masa inilah jalur sutra dibuka, menghubungkan Tiongkok dengan dunia barat untuk pertama kalinya. Perdagangan sutra, rempah-rempah, dan ide-ide mengalir deras. Teknologi juga berkembang pesat, dengan penemuan kertas yang merevolusi cara informasi disebarkan dan kompas pertama yang membantu navigasi. Setelah periode perpecahan, Tiongkok kembali bersatu di bawah dinasti Sui dan kemudian mencapai puncak kejayaan budaya lainnya di bawah dinasti Tang. Zaman dinasti Tang sering dianggap sebagai era kosmopolitan. Ibu kotanya, Chang'an, adalah kota terbesar dan paling ramai di dunia, menarik pedagang, biksu, dan seniman dari berbagai penjuru Asia. Puisi, lukisan, dan seni kaligrafi mencapai tingkat keindahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Agama Buddha juga berkembang pesat dan berintegrasi dengan budaya lokal. Namun, seperti roda yang berputar, kejayaan pun bisa meredup. Setelah dinasti Tang, Tiongkok memasuki periode pergolakan sebelum akhirnya dinasti Song membawa era baru kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di masa ini, bubuk mesiu ditemukan, percetakan balok kayu disempurnakan, dan angkatan laut Tiongkok menjadi yang terkuat di dunia. Ekonomi berkembang pesat, dengan kota-kota yang ramai dan mata uang kertas pertama di dunia. Kemudian, datanglah invasi dari utara. Bangsa Manggel di bawah pimpinan Genghis Khan dan cucunya, Kubilai Khan, menaklukkan Tiongkok dan mendirikan dinasti Yuan. Ini adalah pertama kalinya seluruh Tiongkok diperintah oleh bangsa asing. Kubilai Khan memindahkan ibu kota ke Dadu, yang sekarang kita kenal sebagai Beijing. Meskipun masa pemerintahan Manggel relatif singkat, periode ini meningkatkan pertukaran budaya antara timur dan barat, seperti yang dicatat oleh penjelajah terkenal, Marco Polo. Setelah berhasil mengusir bangsa Manggel, dinasti Ming didirikan. Ini adalah era restorasi budaya Han dan stabilitas. Kaisar-kaisar Ming memperkuat tembok besar menjadi bentuk yang kita lihat hari ini. Mereka juga membangun kota terlarang yang megah di Beijing sebagai pusat kekaisaran. Salah satu bab paling menakjubkan dari era ini adalah ekspedisi laut besar-besaran yang dipimpin oleh Laksamana Zhang He. Armadanya yang raksasa berlayar hingga ke Afrika, menunjukkan kekuatan maritim Tiongkok yang luar biasa, jauh sebelum para penjelajah Eropa memulai pelayaran mereka. Dinasti terakhir Tiongkok adalah dinasti Qing, yang didirikan oleh suku Manchu dari utara. Pada awalnya, dinasti Qing membawa periode kemakmuran dan ekspansi wilayah yang signifikan. Namun, memasuki abad ke-19, Tiongkok menghadapi tantangan besar dari dalam dan luar. Pemberontakan internal melemahkan negara, sementara kekuatan barat yang unggul secara teknologi mulai memaksa Tiongkok untuk membuka diri melalui serangkaian konflik dan perjanjian yang tidak seimbang. Periode ini sering disebut sebagai abad penghinaan, masa transisi yang sulit menuju era modern. Sejarah Tiongkok, seperti sejarah bangsa besar lainnya, juga memiliki babak-babak kelam. Ada masa-masa perang saudara yang panjang, kelaparan, dan kebijakan-kebijakan yang mengakibatkan penderitaan besar. Periode seperti lompatan jauh ke depan dan revolusi kebudayaan di pertengahan abad ke-20 adalah contoh masa-masa sulit yang meninggalkan luka mendalam dan mengubah struktur masyarakat secara drastis. Memahami periode ini penting untuk melihat gambaran utuh tentang bagaimana Tiongkok modern terbentuk. Akhirnya, setelah jatuhnya dinasti terakhir pada tahun 1912, Tiongkok memasuki era republik, perang saudara, dan akhirnya pendirian Republik Rakyat Tiongkok pada tahun ke-1949. Dari sini, Tiongkok memulai babak baru dalam sejarahnya, bertransformasi dari negara agraris yang terisolasi menjadi kekuatan global seperti yang kita kenal sekarang. Kisah peradaban Tiongkok adalah mozaik yang sangat kaya. Ini adalah cerita tentang inovasi yang luar biasa, seni yang agung, filsafat yang mendalam, serta ketahanan sebuah bangsa dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Setiap dinasti meninggalkan jejaknya,
dan setiap peristiwa membentuk identitas Tiongkok hari ini. Terima kasih sudah menonton perjalanan singkat kita melintasi ribuan tahun sejarah Tiongkok. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.